Bioskop di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur berubah riuh saat pemain film Beauty and the Beast yakni Massimo Buttier pemeran Aldo, Andania Suri pemeran Ira dan Chelsea Sania pemeran Kelly tiba-tiba hadir berbaur di tengah-tengah penonton. Sontak permintaan foto pun tak bisa dibendung. Dan tak sekedar menghebohkan suasana, kehadiran para pemain Beauty and the Beast pun sebagai bagian dari promo film sekaligus bertemu langsung dengan para penonton. Maka seperti inilah kehebohan yang terjadi saat para pemain film layar lebar Beauty and the Beast hadir di tengah-tengah penonton yang terekam mata kamera tim Hotshot berikut ini. Hari pertama kali kita ke meet and greet ya di sini. Gimana melihat antusias para penonton? Not bad, tadi ada beberapa scene yang kayak lucu, mereka ketawa, yang apa? Yang sedih mereka. Dan lumayan ramai juga ya. Iya. It's always been that way, right? Kehebohan menjadi penanda kalau film Beauty and the Beast yang telah tayang di layar bioskop memang begitu mencuri hati para penontonnya. Mengangkat kisah seorang gadis cantik bernama Ira yang diperankan Andania Suri yang masih berseragam SMA yang tengah berambisi membuktikan kalau kecantikan parasnya berbanding lurus dengan kecerdasan otaknya. Tak pelak segala cara pun ditempuh demi memenangkan tantangan, sanggup mengalahkan Kelly yang diperankan Chelsea Sania sebagai siswi terpandai di sekolah. Menariknya lagi, Ira pun meminta bantuan Aldo yang tak lain adalah sepupu Kelly. Dan di titik inilah konflik bertabur adegan dramatis dengan bumbu-bumbu cinta terjadi. Aku, Ira sebagai model terpopuler di sekolahnya. Nah akhirnya aku bertengkar nih sama Kelly karena Kelly ini nilainya tuh bagus-bagus banget gitu. Dan akhirnya aku bertengkar karena nilai aku di bawah Kelly. Akhirnya aku minta guru private aku minta bantuan Aldo. Aldo itu yang sepupunya Kelly sendiri. Selain kisah film Beauty and the Beast yang tentunya memberikan tontonan berbeda, film yang disutradarai Andri Sofyansyah dan bergenre drama romantis ini pun menghadirkan nilai-nilai pendidikan, khususnya bagi generasi muda. Menariknya lagi, tak hanya di film, para pemain pun membuktikan kesuksesan di bangku pendidikannya. Untuk itu, jangan lewatkan film Beauty and the Beast yang telah tayang di layar bioskop. Dan juga uniknya di sini biasanya orang populer loh yang nantang orang pintar. Ya, jadi stereotipnya dirubah. Ya, soalnya memang sekarang generasinya kayak gitu, orang pintar yang orang populer udah nggak. Iya. Dan berharap nggak sih? Halo pemirsa, jangan lupa saksikan Beauty and the Beast. Now on cinema sudah bisa ditonton, Sayang, bioskop kesayangan kalian. Dah. Aktris Revalina S. Temat kini tengah berbahagia. Keluarga kecilnya dengan Randy Aditya telah lengkap dengan kehadiran buah hati pertamanya yang lahir pada tanggal 17 Januari lalu. Namun Reva harus memendam impian melahirkan secara normal lantaran bobot tubuh sang bayi yang diberi nama Riga Sadiwa Sakti Rabani mencapai 3 kilo 9 ons. Akhirnya proses sesar ditempuh. Aku kemarin pengennya sebenarnya normal melahirkannya ya kan. Udah cita-cita banget deh gitu, maksudnya aku lakuin semua prosesnya, kayak aku ikut prenatal yoga di 7 bulan studio ya kan. Maksudnya temanku sih bilangnya katanya itu ngaruh banget, apalagi yang untuk mau lahiran normal gitu. Dan itu udah cita-citaku banget untuk normal gitu kan. Tapi ternyata ya bayinya berkata lain gitu. Dia lahirnya kan 3,9, jadi cukup besar. Terus tapi aku sudah melewati proses normal gitu loh. Aku sudah sampai pembukaan 10, udah pembukaan lengkap. Tapi di ujungnya ternyata kepala anakku tuh agak miring gini. Terus akunya juga udah gak kuat ngeden gitu. Jadi akhirnya aku yang menyerah gitu. Aku bilang udah deh dok, saya gak kuat, kita sesar aja, aku bilang gitu. Akhirnya Menariknya lagi, Revalina dan sang suami pun sempat berdebat panjang, bahkan sampai terlibat konflik kecil saat menentukan nama bagi sang buah hati. Pemilihan nama juga masih, itu kemarin sempat berantem dulu. Jadi aku maunya ini, dia nggak mau. Dia maunya ini, aku nggak mau gitu. Jadi benar-benar nggak gampang ya. Ternyata milih nama aja buat anak gitu, itu tuh benar-benar panjang gitu. Sampai akhirnya dia mau lahir tuh masih bingung apa ya terakhirnya ini. Enggak, pokoknya aku bilang aku maunya ini, nanti deh anak kedua kamu dia ngasih gitu. Jadi benar-benar ya akhirnya kita gabungin aja apa yang aku mau sama apa yang dia mau. Kalau arti dan makna, kalau Riga itu kan sebenarnya asal katanya dari raga. Raga itu kan jasad ya, raga gitu.
Riga, Sadiwa. Sadiwa itu sebenarnya dari kata sajiwa, jadi jiwa gitu. Jadi raga dan jiwa, jiwa yang tercinta. Sajiwa itu tuh jiwa yang tercinta. Kehadiran sang buah hati sontak mengubah Revalina. Berstatus ibu muda, Revalina pun terus memusatkan perhatiannya pada sang putra tercinta. Segalanya pasti dilakukan untuk malaikat kecilnya. Di titik ini pula Revalina seakan berpayung kebahagiaan tiada tara, meski rasa lelah harus bangun di tengah malam. Dan Revalina memang ingin mengurus sendiri sang putra tercinta. Ya beda banget karena sekarang tuh apa-apa mikirinnya anak. Kalau ke mall udah ngeliatnya tuh perlengkapan anak gitu, udah nggak perlengkapan aku lagi gitu kan. Jadi bener-bener waktu juga kan yang tadinya aku kerja full time dan segala macam, sekarang bener-bener nggak ngapa-ngapain di rumah. Maksudnya di rumah ya udah ngurus dia doang. Kan karena aku juga ASI eksklusif, jadi ya kegiatan aku tuh cuma ditentukan sama dia. Biasanya kan aku tukang tidur tuh, pasti tidurnya malam bangunnya siang gitu. Sekarang boro-boro, semalam bisa bangun 2-3 kali. Dulu awal-awal 2 minggu pertama lah ya, masih suamiku yang ya udah kamu tidur aja kalau malam, ntar aku kasih susu, aku yang ngasih susu gitu kan. Aku juga ada pompa kan, asinya dipompa. Terus udah tuh, tapi ya udah terakhir-terakhir kayak nggak apa-apa deh. Maksudnya aku emang lebih pengen dia nyusu langsung sama aku. Keinginan mengurus sendiri sang bayi membuat Revalina memilih berjarak dari dunia akting. Tapi benarkah keputusan untuk rehat sejenak menjadi langkah awal Revalina untuk perlahan meninggalkan dunia hiburan? Ya ini pilihan ya, kalau aku memilih untuk semuanya buat anak gitu. Makanya aku bener-bener mikirin dulu sih sebelum terima kerjaan lagi, karena banyak hal yang harus dipikirin gitu. Sekarang bukan cuma aku aja pribadi, tapi aku udah punya suami, udah punya anak. Jadi ya itulah yang harus dipikirin tuh, benar-benar mesti mateng banget kalau emang kapan mau syuting lagi, atau ya udahlah nanti-nanti aja gitu. Semakin berpijar lewat sinetron Haji Belajar Ngaji, si kembar Rizky dan Ridho punya kebiasaan unik yang tak bisa ditinggalkan, yaitu melakukan perawatan wajah. Seperti apakah mereka membagi waktu di tengah padatnya jadwal stripping untuk tetap tampil menarik? Benarkah Salsa dan Lesti mulai mengeluh karena kesibukan mereka? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.